struktur gitu ya, itu ada 4 struktur yang ada di teks anekdot nih. Yang pertama adalah yang namanya abstraksi. Apa nih abstraksi? Ya, itu guys, itu pendahuluan atau gambaran umum dari teks anekdot yang kita bikin gitu ya. Nah, setelah abstraksi, struktur yang pertama, struktur dari teks anekdot yang kedua itu namanya ini, orientasi. Dia mengarah ke krisis nih. Apa tuh krisis ya kan? Lu pertanyakan tuh krisis apa? Krisis itu adalah yang ketiga. Struktur yang ketiga itu krisis. Nah, si krisis ini nih yang ngomongin tentang inti ceritanya tuh apa gitu, guys. Jadi di bagian krisis ini nih, ntar akan ada apa itu namanya ya? Inti omongannya tuh apa gitu. Itu ada di bagian krisis. Nah, struktur yang terakhir namanya itu si reaksi. Reaksi itu tanggapan dari krisis. Nah, tanggapan dari krisis ini bisa jadi hal yang mengundang tawa gitu. Bisa juga hal yang tak terduga, bagian yang tak terduga. Kayak kalau di film itu kayak, hah, oh iya juga ya, yang bikin orang-orang jadi berpikir kayak gitu. Gitu guys. Jadi struktur dari teks anekdot itu ada 4 kan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, bentuk struktur ini dalam teks tuh kayak gimana? Coba kita ambil contoh yang tadi satu ya. Nah, di sini yang pertama kita omongin tentang abstraksinya yang mana nih? Pertanyaannya abstraksi. Abstraksi itu kan kayak gambaran umum atau pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu ya bisa jadi ada di kalimat pertama sih, karena kan pendek gitu kan. Coba kita lihat nih. Sandra minta ayahnya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Pendahuluan. Kalau pendahuluan kita bisa kategorikannya di sini kan. Nah, Sandra minta ayahnya ini untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Itu bisa kita omongin sebagai abstraksi nih. Kenapa? Karena ini hanya sebagai pembukaan aja gitu kan. Nah, biasanya si abstraksi ini itu akan apa ya, kayak pendahulunya ngomongin latarnya siapa atau tokohnya itu siapa, kayak gitu-gitu itu muncul di bagian abstraksi nih guys. Kan tokohnya siapa, Sandra dan ayah. Ngapain nih orang gitu kan, mengantarkan ayah, nganterin si Sandra ke rumah sakit. Jadi jelas di abstraksi ini pembukaannya jelas. Nah, yang kedua kan tadi apa? Yang kedua kita masuk ke bagian orientasi. Di sini baru tuh dimunculkan masalahnya apa? Muncul masalah yang kemudian masalah ini akan dibahas di bagian krisis. Jadi dia kayak menjembatan gitu ya. Kayak jembatan ke krisis. Jadi biar kalian gampang aja ingatnya jembatan. Jadi kayak penghubungnya nih. Mana nih bagian orientasi? Coba lu baca kalimat yang selanjutnya. Sandra terkejut mendengar berita tentang Reno, teman kampusnya mengalami kecelakaan mobil tadi malam. Padahal mereka baru saja menghadiri ulang tahun salah seorang teman. Di sini kayak muncul masalah nggak sih? Masalahnya adalah si Reno itu kecelakaan mobil tadi malam. Padahal tadi malam itu si Sandra sama Reno menghadiri ulang tahun salah seorang teman. Di sini muncul masalah yang akan menjembatani masalah ini ke krisis. Gimana nih krisisnya gitu? Itu ada di bagian selanjutnya. Si krisis, temennya Krisna, bodoh amat. Si krisis lagi. Krisis itu bagian selanjutnya nih guys. Ketika perjalanan menuju rumah sakit, ayah teringat sebuah kejadian di saat ia masih muda gitu kan. Nah, ini kayaknya masih orientasi nih, karena dia masih menjembatani kan. Krisisnya bagian sini, coba lu lihat. Dulu Om Robert pernah kecelakaan. Ayah memulai percakapan. Nah, mulai kan tuh percakapannya. Om Robert nggak kenapa-napa sih, cuman bagian mobil depannya hancur parah. Dia menabrak portal komplek perumahan sampai patah dan menyenggol gerobak bubur ayam. Di sini krisisnya nggak sih? Kayak inti dari ceritanya itu ada di omongan si ayah. Nggak ngebahas Reno, tapi ngebahas Om Robert nih. Nggak apa-apa. Kenapa ada krisis, ada inti ceritanya tentang Om Robert? Karena di bagian ini, di bagian inti cerita ini akan mengalir nanti ke bagian yang namanya reaksi. Reaksi pasti ada reaksi seseorang. Siapa yang bereaksi di sini? Coba kita lihat yang berikutnya. Sandra penasaran. Ada reaksi Sandra, reaksi perasaan Sandra, dia penasaran. Karena apa? Karena ayah nggak pernah ngomongin tentang kecelakaan Om Robert sebelumnya, padahal dia dekat sama Om Robert gitu kan. Dia nanya nih, penyebab kecelakaannya apaan ya? Gitu katanya si Sandra. Di sini ada reaksi gitu kan, ada reaksi terhadap si krisis. Nah, terus bagian selanjutnya, biasa minum-minum bareng temennya, mabuk tapi maksain nyetir mobil. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian reaksi. Karena apa? Karena ini bagian tak terduga, ya enggak? Ingat nggak tadi, kalau reaksi itu juga bisa menjelaskan tentang hal tak terduga, ya kan?
Jadi di sini si reaksi ini bisa digunakan sebagai pesan tersirat kan guys. Pesan tersirat atas apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh ayah untuk si anaknya gitu. Kita bisa ngambil dari si reaksi ini. Jadi menarik kan kalau kita ngomongin tentang teks anekdot gitu. Dia pakai pembukaan dulu baru masuk pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan alurnya jelas gitu ya. Nah, ingat juga biasanya emang teks anekdot itu punya latar dan juga punya tokoh gitu. Kalau masalah kan pasti ini termasuk ke dalam topiknya gitu ya. Dan reaksi itu paling penting karena itu yang akan bikin hehe, tau nggak? Ada hehe-nya di situ. Hehe tapi sarkas cuy, kayak nyindir-nyindir gitu. Itu ada di bagian reaksi. Oke?